Perkenalkan, nama saya Anastasia Dinda dengan NIM 103 112 4085. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas sub CLO3 kalkulus lanjut semester genap. Untuk soal nomor 1, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin T vektor I plus cos T vektor J ditambah dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2 dengan vektor K, di mana komponen vektor K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Untuk soal pertama yang bagian A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Karena yang ditanya adalah pernahkah bergerak ke bawah, maka itu kurang dari 0, jadi dz sama dengan dt kurang dari 0. zt sama dengan dz per dt sama dengan d per dt dalam kurung t kuadrat min 3t plus 2 sama dengan 2t min 3. 2t min 3 kurang dari 0, maka nanti t nya di ruas kiri, maka ditemukan t kurang dari 3 per 2. 3 per 2 itu kan bergerak ke bawah, maka partikelnya bergerak ke bawah pada interval 0 kurang dari sama dengan t kurang dari 3 per 2, karena turunan komponen ketinggian z negatif dalam selang itu. Untuk B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Pernah berhenti bergerak maka sama dengan 0 dengan rumus vektor Vt sama dengan vektor dr per dt sama dengan 0. Partikel akan berhenti jika vektor kecepatan Ft sama dengan cos vektor I min sin T vektor I tambah 2T min 3 vektor K sama dengan 0. Semua komponen 0 pada saat yang sama. Namun tidak ada nilai T yang membuat cos T sama dengan 0 dan sin T sama dengan 0 secara bersamaan. Saat cos T sama dengan 0, sin T yang didapatkan plus minus sama dengan 1. Saat sin T sama dengan 0, cos T yang didapatkan plus minus sama dengan 1. Jadi, vektor kecepatan tidak pernah 0 sepenuhnya. Untuk C, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Untuk yang C, dengan rumus Zt sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12 menjadi T kuadrat min 3T min 10. 12-nya dari ruas kanan dipindah ke kiri. Ini menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat itu T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka dimasukkan T sama dengan min 3 plus minus akar dari min 3 kuadrat plus 4 kali 1 dikali min 10 per 2 kali 1. Didapat hasilnya sama dengan 3 plus minus akar dari 9 plus 40 per 2. Didapatkan 3 plus minus akar 49 per 2. Akar 49 itu 7, maka didapat 3 plus minus 7 per 2. Dengan hasil T sama dengan 5 akar T sama dengan didapat hasil T sama dengan 5 atau T sama dengan minus 2. Ini karena ada plus minus, jadi hasilnya ada 2. Untuk yang D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Vektor kecepatan dengan rumus Vt sama dengan cos T vektor I min sin T vektor I plus dalam kurung 2T min 3 vektor K. Substitusi T-nya sama dengan 5. Cos 5 sama dengan 0,2837, lalu sin 5 sama dengan min 0,9589, lalu ini substitusi yang bagian K ini 2 kali 5 min 3 sama dengan 7. Jadi vektor 5 ini ditambah ya semuanya. T-nya dimasukin 5 di sini. 0,2837 vektor I ditambah 0,9589 vektor J ditambah
7K dari sini. Hitung besar kecepatan pelajaran ini. Vektor V 5 sama dengan akar dari 0,2837 kuadrat ditambah 0,9589 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar dari 0,0805 ditambah 0,9195 ditambah 49. Hasilnya ditemukan 50. Maka vektor 5 sama dengan akar 50. Akar 50 diakarin dapat 7,071. Lalu kita di bulatan pendekatan jadi 7,07 meter per second. Untuk yang E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Caranya, waktu T saat Z sama dengan 12, maka dimasukkan T kuadrat min 3T ditambah 2 sama dengan 12. Ini. Lalu pindah ruas, T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. T-nya sama dengan 5 detik. Turunan RT sama dengan sin T vektor I plus cos T vektor J plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2 dikali K. Lalu didapat vektor T sama dengan cos TI sin TI sin TJ plus dalam kurung 2T min 3K dikali vektor K. Lalu substitusi 5. Vektor 5 sama dengan cos 5 vektor I min sin 5 vektor J plus J vektor K. Untuk vektor kecepatan, F5 adalah yang menyinggung lintasan, jadi garis singgungnya memiliki arah cos 5I min sin 5 vektor J plus J vektor K. Untuk yang nomor 2, A, diketahui kurva berikut. Y sama dengan kurung kurawal 0 jika X sama dengan kurang dari sama dengan 0. Untuk yang kedua, X pangkat 3 jika X-nya lebih dari 0. Untuk yang A, tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Nilai turunan Y aksen saat X sama dengan 0, turunan fungsi di titik X sama dengan 0 adalah 0. Karena untuk X kurang dari sama dengan 0, Y sama dengan 0, sehingga turunannya sama dengan 0. Dan untuk X lebih dari 0, Y didapat X sama dengan pangkat 3, sehingga turunannya sama dengan 3X kuadrat. Dan saat X sama dengan 0, turunannya juga mendekati 0. Maka limit kanan dan kiri sama, maka turunan yang di X sama dengan 0 bernilai 0 dan nilainya ada. Untuk B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Untuk X lebih dari 0, Y, X pangkat 3, maka turunannya Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Untuk turunan kedua sama dengan 6X. Di titik X sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0, Y aksen 2, turunan kedua 0 sama dengan 0. Rumus kelengkungan adalah K sama dengan Y aksen, Y aksennya 2 kali, per dalam kurung 1 tambah Y aksen kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Lalu didapatkan hasil 0 per 1 dari yang tadi Y aksennya 0, bawahnya di total jadinya 1. Maka 0 bagi 1 sama dengan 0. Jadi besar kelengkungan di titik 0,0 adalah 0. Mungkin segitu saja penjelasan dari video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.